Oke, selamat berjumpa adik-adik sekalian, siswa kelas 7 SMPN 5 Tondano. Kita bertemu dalam mata pelajaran prakarya semester 1, dan pada pelajaran kali ini, materi yang pertama kita akan membahas tentang kerajinan dari serat. Sebelum kita melakukan praktek atau membuat suatu karya dari bahan-bahan yang kita dapatkan dari alam yang disebut sebagai serat alam, kita ada baiknya menimba atau mengambil wawasan ilmu pengetahuan tentang apa sebenarnya kerajinan dari serat alam tersebut. Nah, itulah yang akan kita bahas pada video ini. Kerajinan serat itu sangat kaya sebenarnya di negara kita, negara Indonesia, yang memang memiliki kekayaan alam yang besar. Mengapa? Karena negara kita Indonesia memiliki hutan tropis, hutan hujan yang sangat luas dibandingkan negara-negara yang lain yang ada di dunia. Oleh karena itu, kita memiliki banyak sekali serat alam. Serat alam yang dimaksud ini adalah hasil dari tumbuh-tumbuhan ataupun hewan yang bisa diambil, diolah untuk menjadi produk kerajinan tangan atau kerajinan atau suatu produk hasil karya seni yang bisa bernilai jual ataupun bernilai guna dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, misalnya adik-adik di rumah melihat kursi yang terbuat dari kayu, itu adalah bahan serat alam. Atau adik-adik melihat meja, lemari yang terbuat juga dari kayu, itu serat alam. Atau adik-adik melihat anyaman pada keranjang, anyaman rotan, atau anyaman dari eceng gondok, nah itu pun dari serat alam. Rumah bambu atau anyaman kursi dari bambu, itu pun serat alam. Nah, jadi yang dimaksud secara simpel dari serat alam ini adalah segala sesuatu yang bisa kita dapatkan dari alam, baik itu hewani maupun tumbuh-tumbuhan yang dapat diolah untuk menjadi satu bahan yang kita pakai atau gunakan sehari-hari. Baik itu dari nilai guna untuk dipakai ataupun nilai guna untuk hasil karya seni, untuk dilihat. Nah, dalam materi ini, kerajinan serat, saya akan mencoba memberikan kesimpulan supaya tidak panjang lebar. Kita akan membahas mengenai pengertiannya, ini bagannya ya. Nah, jenis dan karakteristik serat, pengolahan bahan serat, teknik dasar kerajinan bahan serat, dan bagaimana proses produksinya. Pertama-tama, Indonesia dinyatakan sebagai negara dengan tingkat biodiversitas tertinggi kedua di dunia setelah Brasil. Nah, sama-sama ini Indonesia dan Brasil adalah negara yang dilewati garis khatulistiwa atau dikenal dengan negara yang beriklim tropis, yang memiliki hutan hujan yang luas. Nah, Indonesia sama halnya dengan Brasil adalah negara yang memiliki keanekaragaman spesies makhluk hidup, hayati ekosistem yang ada di daratan dan lautan. Fakta tersebut menunjukkan tingginya keanekaragaman sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Letak geografis tanah air kita telah memberikan keuntungan kepada bangsa Indonesia. Tuhan Yang Maha Kuasa telah menganugerahkan kekayaan alam dengan beragam bentuk dan keunikannya. Oleh karena itu, kita harus memuji Tuhan Yang Maha Besar atas ciptaannya. Karena kita pun sebagai makhluk ciptaannya, kita patut mensyukuri apa yang Dia berikan. Nah, salah satu wujud syukur kita dapat kita wujudkan lewat penghargaan melalui berbagai tindakan. Nah, tindakan apa yang harus kita lakukan selain menjaga alam ini atau kekayaan ini? Kita dapat mengolahnya. Nah, menghasilkan banyak bahan alam yang dapat dimanfaatkan sebagai produk kerajinan. Nah, kerajinan Indonesia telah dikenal luas di mancanegara dengan bentuk yang beragam, kreatif, inovatif.
dan selalu berkembang mengikuti kebutuhan dan perkembangan teknologi. Nah, oleh sebab itu orang Indonesia juga dikenal sebagai pelaku-pelaku eksportir, atau kita pelaku-pelaku yang menjual ke luar negara, ke luar negeri hasil-hasil karya kita. Tidak hanya impor ya, yang membeli dari luar negeri, tapi kita juga menjual. Nah, lebih hebat lagi, kita mengandalkan keterampilan tangan, bukan cuma keterampilan mesin, bahkan di era yang sudah sangat modern seperti saat ini. Nah, ada kelebihan dari keterampilan tangan adik-adik daripada keterampilan mesin, karena keterampilan tangan itu nilai seninya itu dianggap lebih tinggi dari keterampilan mesin, karena memiliki nilai estetika, nilai rasa yang dimiliki oleh manusia, karena dianggap manusia langsung yang membuatnya ya, bukan mesin, sehingga nilai estetikanya lebih tinggi, nilai seninya lebih tinggi, begitu. Apalagi kalau dibuat sangat bagus. Nah, budaya merupakan hasil dari olah rasa dan karsa manusia. Kekayaan budaya Indonesia menjadi modal munculnya keberagaman produk kerajinan Indonesia. Jadi, kebudayaan yang berbeda-beda di setiap pulau, di setiap provinsi, suku di Indonesia itu menghasilkan juga kerajinan yang berbeda-beda dengan kekayaan keragamannya masing-masing. Inilah kekayaan kita. Maksudnya misalnya tenunan khas Minahasa yang kita ketahui, misalnya batik bentenan. Nah, itu punya motif sendiri, berbeda dengan batik yang di Jawa atau batik yang ada di pulau-pulau yang lain atau provinsi yang lain. Begitu juga dengan hasil-hasil kerajinan yang lain, punya motif yang berbeda, punya ciri yang berbeda. Nah, itu adalah kekayaan kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, ada baiknya adik-adik lewat pelajaran prakarya ini kita dimotivasi untuk menekuni bagaimana kita bisa menghasilkan atau berjiwa kreatif menghasilkan satu produk karya dari serat alam, khusus untuk materi saat ini ya, produk yang bisa kita buat diambil dari bersumber dari serat alam yang kita temukan sehari-hari. Pelepah pisang misalnya, tempurung dari buah kelapa misalnya, atau rotan yang kita sebut sehari-hari itu dari daun kelapa. Ada yang untuk sapu lidi, dari daun kelapa dibuat jadi sapu lidi, dari pohon enau dibuat jadi sapu ijuk. Nah, itu adalah karya atau alat-alat yang dibuat, kerajinan yang dibuat, yang diambil dari serat alam. Misalnya kita membuat kerajinan atau sebuah mainan ringan atau sederhana dari bambu, seperti kalau adik-adik pernah bermain meriam buluh ya, itu dapat dikatakan kerajinan dari serat alam. Nah, oleh karena itu produk kerajinan yang dihasilkan dari setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing, karena budaya dari setiap daerah itu berbeda. Nah, nanti setelah video ini saya akan memberikan soal, jadi adik-adik bisa memantau dengan baik video ini. Pertama, mari kita kenali pengertian serat alam. Tahukah kamu apa itu bahan serat? Nah, bahan serat adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, serat adalah suatu material yang perbandingan panjang dan lebarnya sangat besar dan molekul penyusunnya terorientasi terutama ke arah panjang. Serat kapas misalnya memiliki perbandingan panjang dan lebar mulai dari 500 sampai dengan 1000. Nah, istilah serat sering dikaitkan dengan sayur-sayuran, buah-buahan, dan tekstil.
Tekstil ini maksudnya adik-adik kain ya, kain atau kapas. Sayuran dan buah-buahan merupakan makanan berserat tinggi yang sangat baik bagi sistem pencernaan makanan. Serat juga digunakan sebagai bahan baku tekstil. Nah, tekstil itu maksudnya seperti yang sudah saya katakan tadi, kain. Inilah yang dibuat menjadi pakaian, bisa juga dibuat menjadi perabot rumah tangga seperti gorden atau penutup jendela, tirai di rumah. Itulah yang disebut dengan tekstil. Serat sebagai bahan baku tekstil adalah serat-serat yang digunakan untuk aplikasi tekstil. Nah, bahan serat alam dikenal orang sejak ribuan tahun sebelum Masehi. Sudah lama sekali ya. Beberapa bukti sejarah mencatat bahwa bahan serat alam sudah dipergunakan sejak tahun 2640 sebelum Masehi. Negara yang pertama kali mengolah bahan serat alam diketahui oleh sejarah adalah Cina. Cina sejak dulu sudah menghasilkan serat dari sutra. Nah, serat alam yang diambil dari ulat sutra. Nah, pada tahun 1540 sebelum Masehi telah berdiri industri kapas juga di India. Nah, India mengembangkan serat dari kapas. Nah, negara kita juga Indonesia sebenarnya memiliki kekayaan yang besar ya dari bidang tekstil. Dalam perkembangannya, bahan serat alam digunakan di berbagai negara lainnya seperti serat flax yang pertama digunakan di Swiss pada tahun 10.000 sebelum Masehi, dan serat wol mulai digunakan orang di Mesopotamia pada tahun 1000 sebelum Masehi. Nah, pada awal abad 20 mulai diperkenalkan serat buatan. Nah, abad modern ya yang dimaksud abad 20. Hingga saat ini telah bermacam-macam jenis serat buatan diproduksi. Nah, ada banyak jenis dan sifat-sifat dari bahan serat. Pertama, yang kita kenal serat dari tumbuh-tumbuhan. Serat yang dari tumbuh-tumbuhan ini adalah serat yang diambil berasal dari tumbuh-tumbuhan dan dapat dilihat berdasarkan bagian-bagian tumbuhan tersebut. Nah, ada tumbuhan yang bahan kerajinannya dapat diambil dari daunnya, ada yang dapat diambil dari akarnya, ada yang dapat diambil dari batangnya, begitu, atau diambil kayunya. Nah, adapun serat yang berasal dari tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi 4. Nah, sebagai berikut. Pertama, serat yang diambil dari biji. Nah, serat yang diambil dari biji berarti bijinya yang bisa dibuat menjadi kerajinan. Nah, contohnya ada serat dari biji kapas dan serat dari biji kapuk. Nah, serat dari biji kapas dibuat menjadi bahan tekstil untuk kain atau pakaian. Serat dari biji kapuk dibuat menjadi bahan tekstil untuk kasur. Untuk kasur yang kita kenal umum ya. Mungkin bisa juga dipakai untuk bahan lain, tapi yang dikenal umum biji kapuk ini bisa berguna sekali untuk membuat kasur. Berikut serat dari batang. Nah, berarti setiap tumbuhan yang batangnya dikelola untuk menghasilkan bahan kerajinan itu disebut serat dari batang. Contohnya batang pohon anggrek, batang pohon melinjo, mahkota dewa, beringin, yonkori, flax, rosella, hennep, rami, ataupun yang terkenal batang pohon jati untuk membuat rumah, ataupun batang pohon kelapa. Itu sangat berguna sekali untuk membangun rumah kayu. Baru ada tadi sudah disebutkan serat dari daun. Tumbuhan yang dapat diolah sebagai bahan serat dari daunnya sebenarnya tidak banyak, ya hanya sedikit. Namun banyak orang memanfaatkan serat dari daun sebagai bahan baku produk tekstil. Contohnya serat daun mendong dan serat daun nanas. Juga daun pandan yang berduri, adapun juga daun eceng gondok. Itu bisa menghasilkan bahan tekstil. Ada juga serat dari buah. Nah, jadi buahnya juga bisa dibuat jadi kerajinan. Misalnya buah kelapa yang memiliki sabut.
Nah, sabut tersebut telah banyak digunakan sebagai bahan serat. Sabut kelapa memiliki banyak manfaat, selain juga tempurung kelapa. Semua jenis sabut, mulai dari sabut yang memiliki serat panjang ataupun pendek. Nah, namun yang dipergunakan sebagai serat hanyalah yang memiliki potongan-potongan panjang. Selanjutnya serat ini diolah kembali menjadi bahan baku. Bahan baku ini maksudnya bahan awal sebelum diproduksi. Bahan sumber untuk diproduksi menjadi kerajinan tertentu atau hasil produksi tertentu. Nah, ada juga selain kita sudah bahas serat dari tumbuh-tumbuhan secara singkat, nah sekarang kita bahas juga ada juga serat dari hewan. Serat yang berasal dari hewan ini banyak disukai oleh negara-negara Eropa atau negara-negara Western, negara Barat. Serat tersebut memiliki tekstur yang lembut dan halus. Sifat serat hewan menghangatkan sehingga orang yang tinggal di daerah dingin sangat memanfaatkan serat ini. Nah, bagian hewan yang dimanfaatkan seratnya adalah bulunya. Nah, bulu hewan yang paling banyak diolah sebagai bahan baku serat produk tekstil, seperti misalnya untuk tas, untuk mantel, pakaian, diantaranya adalah stapel dan filamen. Nah, mari kita lihat contohnya. Kalau serat dari stapel, itu didapatkan dari hewan seperti domba dan alpaka. Nah, bulu-bulunya tebal, bulu-bulunya digunakan untuk stapel. Ya, nah, bulu-bulunya. Stapel merupakan serat yang berbentuk rambut hewan yang disebut wool. Jadi wool ini awal mulanya adalah stapel. Nah, ketika stapel sudah dikelola menjadi bahan untuk dikelola lagi menjadi pakaian atau tas atau karya seni, itu baru bisa disebut wool. Nah, bahan baku wool dari apa? Dari stapel. Unta juga dan kelinci bisa menghasilkan stapel. Tapi yang paling terkenal adalah bulu domba. Ada juga serat dari filamen. Filamen merupakan serat yang berbentuk jaringan. Contohnya adalah serat yang berasal dari larva ulat sutra yang digunakan untuk membentuk kepompong. Nah, kepompong dari ulat inilah yang merupakan serat dipintal menjadi benang. Nah, ketika dia jadi benang, ditenun menjadi kain. Dari kain akhirnya bisa dikelola menjadi apa saja yang bisa diinginkan ya. Yang diinginkan bisa menjadi pakaian, bisa juga menjadi tas atau kerajinan lainnya. Karakteristik bahan serat alam yang menjadi perhatian adalah pada permukaan seratnya, seperti kehalusan, kekuatan, daya serap, dan kemuluran atau elastisitas. Bahan tekstil dari selulosa atau kapas memiliki beberapa karakter atau ciri seperti bahan terasa dingin, sedikit kaku, mudah kusut, mudah menyerap keringat, rentan berjamur, dan mudah terbakar. Namun kalau serat sutra dia punya ciri-ciri berkilau, bagus, lembut, tidak kusut, sangat halus, memiliki daya kekuatan tinggi, daya tahan yang tinggi, tahan terhadap sinar matahari, daya serap juga tinggi, artinya cepat kering, tidak mudah berjamur, namun dia mudah terbakar. Berbau seperti rambut terbakar. Bekas pembakaran berbentuk abu hitam, bulat, serta mudah sekali dihancurkan. Kalau serat wool dia punya ciri-ciri agak kuat, tidak berkilau, dia keriting, kekenyalan tinggi, berelastisitas juga tinggi, dan merupakan penahan panas yang baik, tahan terhadap jamur dan bakteri. Jadi berdasarkan ciri khas dari setiap bahan tersebut, kita dapat melakukan perawatan pada bahan serat alam lebih maksimal. Nah, sekarang kita melanjutkan pada bagaimana mengelola bahan serat. Bahan serat itu yang sudah dijelaskan tadi bisa dikelola dengan berbagai cara. Sebelum membuat produk kerajinan, tentunya pengrajin harus melakukan proses olah terhadap bahan tekstil. Nah, proses pengolahan tersebut pertama lewat pemintalan benang. Apa itu pemintalan benang? Itu adalah proses pemilihan serat yang akan dilanjutkan ke pengolahan kapas menjadi benang yang disebut pemintalan.
Berikut ada juga penggulungan benang. Benang yang sudah dipintal akan digulung menggunakan alat penggulung benang. Lalu berikut ada juga pencelupan warna, diberi warna. Ini proses yang alami ya, bukan proses lewat produksi mesin, tapi proses lewat tangan manusia. Pencelupan warna ini adalah benang diproses dengan pencelupan untuk memperoleh warna yang kuat. Selanjutnya benang dikeringkan. Baru ada penenunan benang menjadi kain. Setelah kering, benang dapat ditindaklanjuti dengan proses penenunan menjadi kain. Berikut proses produksi kerajinan bahan serat. Nah, bagaimana proses produksinya dari kerajinan bahan serat? Pertama bisa juga dengan ditenun. Nah, teknik menenun ini dapat digunakan untuk membuat produk kerajinan tapestri. Menenun menggunakan alat spanram atau bingkai yang direntangkan benang-benang lungsi sebagai jalur jalannya dan benang tenunan atau pakan. Baru ada juga proses menjahit. Menjahit adalah pekerjaan menyambung kain dan bahan-bahan lain yang bisa dilewati jarum jahit dan benang. Nah, proses menjahit bisa dengan mesin sederhana ya, ataupun bisa juga dengan manual, dikerjakan langsung dengan tangan. Baru ada proses mengikat. Mengikat adalah teknik menyatukan dua benang atau lebih membentuk ikatan yang kita inginkan. Nah, ini ada teknik tersendiri ya, ada mengikat dengan kain, ada juga mengikat dengan tali. Berikut produk dan proses kerajinan bahan serat. Dalam pembuatan produk kerajinan perlu memahami dulu seperti apa ya membuat karya yang berkualitas. Maka dalam proses penciptaannya harus mengacu pada syarat. Syarat supaya barang itu berkualitas atau kerajinan yang kita buat berkualitas adalah: satu, dia berguna atau punya nilai kegunaan. Kedua, dia nyaman atau punya nilai kenyamanan. Ketiga, dia luas atau punya nilai keluasan ya. Harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contoh, sepatu sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki. Tidak kebesaran, tidak kekecilan. Sehingga penggunanya merasa nyaman, luas bergerak. Keempat, keamanan atau safety ya. Nilai keamanan ini maksudnya benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakai. Contoh, piring dari serat kelapa harus mempertimbangkan komposisi zat, pelapis atau pewarna yang dipakai agar tidak berbahaya jika digunakan sebagai tempat makanan. Nah, ada juga yang kelima, memperhatikan keindahan atau nilai estetika, nilai seni. Benda yang indah mempunyai daya tarik yang lebih dibanding benda yang biasa-biasa saja. Jadi diperlukan jiwa atau nilai kreativitas dari kita untuk bisa menghasilkan suatu kerajinan yang bernilai seni yang bagus. Ada kerapihan, ada keteraturan, ada kebersihan, pokoknya neces dan indah dilihat. Indonesia ini dikenal kaya akan sumber daya alam berupa hutan yang tersebar di seluruh Nusantara. Nah, produk kerajinan serat dari tumbuhan itu bisa kita lihat juga pada beberapa tanaman, misalnya eceng gondok, daun pandan, daun jagung, daun pisang, pelepah pisang, kelapa, daun lontar. Nah, semua itu sebenarnya bisa menghasilkan kerajinan yang bagus-bagus dan bernilai guna atau bernilai jual. Pertama, bahan serat tumbuhan. Nah, ini adalah contoh-contoh dari bahan serat tumbuhan, yaitu serat pelepah pisang, serat daun pandan, dan serat eceng gondok. Kita lihat serat pelepah pisang bisa diolah menjadi satu kerajinan keranjang ya, keranjang, alat penyapu, alat pembersih ya. Kalau serat daun pandan itu bisa diolah menjadi tempat beternak atau tempat bertelur dari hewan ternak kita. Serat eceng gondok bisa juga diolah menjadi bahan baku untuk kursi, untuk tas, untuk anyaman kursi ya, untuk anyaman tas dan lain-lain.
Bahan-bahan serat alam dapat menghasilkan produk kerajinan tangan yang beraneka ragam, misalnya tas, dompet, topi, alas meja, dan tempat lampu. Teknik pembuatan kerajinan dari serat alam ini sebagian besar dibuat dengan cara dianyam. Namun ada juga menggunakan teknik tempel atau jahit. Sedangkan proses persiapan pembuatan bahan baku yang digunakan biasanya dengan cara dikeringkan secara alami menggunakan matahari langsung. Untuk menghindari jamur, bahan serat alam harus direndam dahulu dalam waktu tertentu dengan larutan natrium benzoat atau zat pengawet lainnya sehingga bahan serat alam dapat kuat dan tahan lama, tidak mudah rusak. Nah, ini adalah alat-alat produksi kerajinan serat dari tumbuhan. Kita lihat alat-alatnya. Kalau yang produksi sederhana kita bisa gunakan gunting, cutter, pisau, lem tembak, ataupun jarum jahit. Produk kerajinan serat dari tumbuhan, pertama-tama kita lihat mesin-mesin yang dapat digunakan untuk mengolah daun atau serat alam. Bisa mesin jahit, bisa alat tenun tradisional, bisa juga alat atau mesin pemisah sabut kelapa. Pembuatan produk kerajinan bahan serat tumbuhan, baik yang dibuat sebagai bahan baku tekstil atau yang dibuat sebagai fungsional, memiliki prosedur, memiliki cara yang berbeda. Bahan serat alam yang berasal dari serat sabut kelapa dapat diproduksi sebagai keset kaki atau bahkan sebagai isi bantal. Bahan serat alam dari daun pelepah, dari daun pisang atau pelepah pisang, dari pandan atau eceng gondok dapat diproduksi menjadi berbagai bentuk kerajinan yang memiliki fungsi pakai dan juga fungsi hias yang dapat digunakan pada kebutuhan kita sehari-hari, aktivitas kita sehari-hari. Nah, tekniknya dengan teknik menganyam atau anyaman. Ini contoh-contohnya. Anyaman-anyaman dari kerajinan serat tumbuhan. Nah, berikut ada produk kerajinan dari serat hewan. Nah, pernahkah kamu melihat kerajinan yang menggunakan bahan dasar serat hewan? Serat hewan yang biasa dibuat untuk bahan dasar kerajinan adalah bulu domba, ulat sutra, bulu biri-biri, dan kulit hewan, misalnya kulit ular, kulit harimau. Nah, itu bisa dibuat menjadi kerajinan atau bahan pakai. Ini disebut sebagai produk dari serat hewan, produk kerajinan atau produk prakarya dari serat hewan. Bulu domba memiliki ketebalan yang cukup untuk dibuat kerajinan fashion seperti syal, baju hangat, kaos kaki, rompi, topi, sepatu, dan tas. Ada pula yang dibuat menjadi sarung bantal, kursi, dan taplak. Daerah penghasil bulu domba sebagai produk kerajinan diantaranya di Indramayu. Kalau kita melihat di daerah kita, adik-adik, di Indonesia atau di daerah kita secara khusus Sulawesi Utara atau Minahasa, coba kita lihat sekeliling kita, apa yang serat alam yang bisa kita pergunakan untuk kerajinan sehari-hari. Misalnya pisang, karena tumbuhan ya, tanaman pisang, kita bisa ambil daunnya. Kelapa, kita bisa ambil batang, daun maupun buahnya, dapat dipergunakan untuk menjadi bahan baku membuat produk prakarya dari serat alam. Ada banyak sih, kayu ya, daun pandan, sabut kelapa, daun kelapa, bambu, banyak sekali, maupun eceng gondok di Danau Tondano ya, yang kita sudah kenali bersama. Bahan serat dari hewan, nah ini ada beberapa macam dicontohkan di sini. Ada serat wol dari bulu domba, ada serat sutra dari kepompong ulat sutra, ada serat dari bulu alpaka. Alat produksi kerajinan serat hewan secara simpel atau alat produksi sederhana
itu dapat menggunakan gunting, alat pencukur bulu, baskom, ataupun jarum jahit. Nah, produk kerajinan hewan dari serat hewan itu dapat menggunakan mesin pemintal ataupun mesin penggulung benang hasil dari pemintalan. Pembuatan produk kerajinan bahan serat hewan, baik yang dibuat sebagai bahan baku tekstil ataupun yang dibuat sebagai fungsional, memiliki cara yang berbeda. Bahan serat hewan dari sutra dapat diproduksi menjadi kain sutra, sedangkan kain sutra sendiri masih dapat diolah kembali menjadi berbagai produk kerajinan lainnya, misalnya batik, kain ikat celup, busana, dan syal. Bahan serat hewan dapat diproduksi menjadi berbagai bentuk kerajinan yang memiliki fungsi pakai dan fungsi hias dengan menggunakan teknik jahit, tenun, dan rajut. Di bawah ini adalah contoh produk dari serat hewan tersebut. Nah, ini contohnya adik-adik. Nah, kemasan produk kerajinan bahan serat. Kemasannya adalah bagian dari penyajian sebuah produk kerajinan. Nah, bagian dari penyajian sebuah produk kerajinan tersebutlah yang disebut sebagai kemasan atau pengemasan. Dilihat dari fungsinya, kemasan memiliki 4 fungsi utama, yaitu menjual produk, melindungi produk, memudahkan penggunaan produk, dan memperindah penampilan dari produk. Produk yang dimaksud di sini adalah produk prakarya, ya, produk kerajinan. Keempat fungsi tersebut itu penting diperhatikan agar dapat meningkatkan daya jual dari produk. Kalau kemasannya bagus, orang tertarik. Kalau kemasannya kurang bagus, kemungkinan orang tertarik itu akan kurang. Oke, sampai di sini dulu video pembelajaran kita materi prakarya, tema pengolahan bahan serat alam atau kerajinan dari bahan serat alam. Kita sudah ketahui bersama wawasannya. Nanti untuk materi selanjutnya kita akan coba pada praktikumnya atau prakteknya. Kita akan mengolah suatu prakarya dari bahan serat alam. Terima kasih, selamat belajar, selamat menjawab soal-soal yang akan dibagikan setelah adik-adik menonton video ini. Jadi video ini adalah wawasannya dahulu dari bagaimana membuat kerajinan atau prakarya dari bahan serat alam.